Shalom. Shalom Kak Tina. Shalom Kak Alfa. Apa kabarnya? Luar biasa. Kak Alfa dan Kak Tina berharap adik-adik di rumah boleh dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita untuk mengikuti sekolah minggu kali ini. Oleh karena itu, Kak Alfa mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Hello Hello Hola Hola. Ini pujian yang lama, tapi pasti adik-adik masih ingat kan gerakannya? Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Kita ulangi pujian dari awal. Hello hola. Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Baik adik-adik, kita akan berdoa bersama untuk membuka ibadah kita. Adik-adik dalam posisi doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh pimpin kami sampai dengan saat ini untuk mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus kiranya memberkati semua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh mengikuti sekolah minggu di hari ini dengan semangat, dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh mengikuti dari awal hingga boleh berakhir dengan baik, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mengampuni akan semua dosa-dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan lanjut ke pujian yang kedua yaitu Get Up, Get Up. Jadi adik-adik harus lebih semangat lagi. Kak Alfa ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi pujian ini dengan gerakan ya adik-adik. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up. Get up. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Baik, kita lanjut ke pujian yang selanjutnya. Adik-adik pasti masih semangat kan?
Nah, kita akan melanjutkan ke pujian hanya satu jalan ke surga. Karena hanya memang satu jalan ke surga, tidak ada jalan yang lain. Oke, karena itu adik-adik menyanyi juga dengan semangat ya. Kita sama-sama menyanyikan hanya satu jalan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita mau naikkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh ada kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan, dan juga mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan boleh hadir dan memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan saatnya kami akan menaikkan permohonan kami, biarlah Tuhan mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang Tuhan boleh tambahkan 1 tahun lagi usia bagi mereka di bulan ini. Tuhan Engkau memberkati masa pendidikan mereka, masa bermain mereka. Tuhan menyertai, memelihara dan menjaga selalu. Biarlah anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan juga menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan untuk umur panjang yang Tuhan berikan. Tuhan kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang terus mengikuti pendidikan di sekolah. Tuhan menolong, menyertai supaya mereka dengan tekun dan semangat belajar sehingga mereka juga punya prestasi yang baik di sekolah. Tuhan berkati guru-guru yang mengajar agar Tuhan berikan kesabaran, kebijaksanaan, hikmat di dalam mengajar adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua. Tuhan memberkati di dalam segala tugas pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan menolong, memberkati, membuat segala yang mereka kerjakan boleh berhasil. Biarlah mereka juga terus bersekutu dengan Tuhan, dengan setia dan tekun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memasuki tahun ini dengan pengharapan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Begitu banyak isu yang kami dapat mengenai masalah-masalah yang terjadi, tapi kami bersyukur Tuhan boleh memberikan pemerintah yang baik, pemerintah yang bijaksana, pemerintah yang bekerja dengan giat, sehingga dapat memajukan bangsa kami di dalam berbagai hal yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk
bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tuhan tolong supaya setiap bantuan yang diberikan dapat sampai dan boleh diterima oleh orang-orang yang memerlukannya. Tuhan, kami berdoa supaya pemerintah bekerja dengan giat untuk menolong orang-orang yang terkena dampak bencana alam. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan berkati penginjilan, Tuhan berkati semua pemberitaan firman Tuhan lewat segala media. Biarlah firman Tuhan boleh didengar dan banyak orang boleh menjadi percaya kepada nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan mendengar, menjawab seturut dengan kehendak dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita, siapkan Alkitab, kita mau sama-sama dengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita nyanyi satu pujian, Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan sejati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, kita sudah memuji Tuhan, sudah semua ya, udah doa juga. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Oke, sudah siap? Mana suaranya? Oke, wah sudah siap ya. Nah adik-adik, sebelum kita doa, kakak mau lihat dulu semuanya lipat tangan, duduk manis. Oke, terima kasih. Yuk kita doa ya. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu dan lebih dalam lagi kami boleh melakukan kebenaran-Mu. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, sekali lagi, selamat pagi. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar dengan satu tokoh yang terkenal nih adik-adik. Atau mungkin adik-adik nggak pernah dengar namanya kali ya. Nah, ada satu keturunan Adam yang akan kita bahas hari ini. Siapakah dia? Nah, dia adalah teteret. Ini namanya ada di bawah sini. Bapak Henok. Bapak Henok bin Yared. Artinya papanya itu namanya Yared adik-adik. Nah, kakak mau ajak kita lihat dulu siapa sih Henok ini. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-18 sampai 24. Adik-adik di rumah boleh baca di Kejadian 5 ayat 18 sampai 24. Kakak akan baca ya. Setelah Yared hidup 162 tahun, lama sekali ya adik-adik, ia memperanakan Henok gitu ya. Jadi anaknya nama Henok nih. Nah, ayat 19, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok dan memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun. Wah, lama sekali ya. Lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, nah 65 tahun ya adik-adik, ingat, ia memperanakan Metusalah. Jadi udah 65 tahun, akhirnya dia punya anak nih namanya Metusalah. Ayat 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Nah, ini dia nih. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Henok mencapai umur 365 tahun. 365 tahun ya adik-adik. Ayat 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah adik-adik. Wow. Adik-adik, siapa di sini yang pernah dengar cerita Henok sebelumnya? Mungkin ada yang udah, ada yang belum ya. Nah, kita mau telusuri dulu si Henok ini. Moyangnya tadi kan Kak Boni bilang ada dari keturunan Adam nih. Jadi Adam itu ke yang namanya Set. Nah, anaknya Adam Set ya. Lalu ada namanya Enos. Adik-adik, Enos. Dari Enos itu ke Kenan. Ayo, ada yang nama Kenan di sini. Nah, namanya ada di Alkitab nih, Kenan. Lalu dari Kenan lahirlah Mahalalel. Ingat ya, Mahalalel. Dan akhirnya dari Mahalalel lahirlah papanya Henok nih, namanya Yared. Nah, dari Yared kita lihat ada Henok. Nah, dari Henok itu ada Metusalah. Lalu ada namanya Lamek dan namanya Nuh. Nah, kalau Nuh udah cukup terkenal ya. Namanya Nuh itu ada yang cerita tentang Bahtera Nuh, mungkin adik-adik masih ingat. Nah, hari ini kita mau bahas tentang Henok yang keturunan ketujuh nih dari Adam. Udah hitung belum? Jadi Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, baru Henok. Jadi ada 7 turunan. Jadi bisa lihat di dalam Yudas pasal 1 ayat 14. Yuk kita lihat yuk. Yudas pasalnya yang 1. Yudas itu cuma satu pasal ya. Jadi cuma satu pasal, jadi kita cuma cari di ayat. Nah, di ayat 14 dibilang gini juga, tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Gitu ya, keturunan ketujuh dari Adam. Nah, tapi yang menarik adik-adik, yang pagi ini kakak mau kasih lihat ke adik-adik cerita tentang Henok ini,
Si Bapak Henok ini orangnya sangat saleh adik-adik. Tahu dari mana? Tadi kita baca di ayat yang ke berapa tuh? Ada yang masih ingat? Nah ini dia ayat yang ke-22 dibilang, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi tuh adik-adik. Jadi setelah Metusalah itu dilahirkan, Henok itu selama 300 tahun disebutkan dia bergaul dengan Allah. Nah ada yang bilang kalau Henok itu berjalan dengan Allah adik-adik. Tahu ya berjalan dengan Allah itu seperti apa? Adik-adik bisa jalan dengan seseorang, misalnya dengan papa, dengan mama, itu kenapa? Diajak. Lalu ngapain? Kalau ajak jalan-jalan atau jalan berdua, pasti ngobrol dong. Nah, kira-kira gitu adik-adik. Jadi, Bapak Henok ini berjalan dengan Tuhan, artinya dia itu banyak berkomunikasi atau ngobrol, curcol dengan Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, itulah yang membuat dia menjadi sangat akrab. Kalau adik-adik lihat, turunan-turunan yang lain tuh pada mati semua. Tapi kalau kita lihat nih, si Henok ini akhirnya di ayatnya yang ke-24, coba kakak baca ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow, diangkat kemana? Berarti dia nggak meninggal dong kak. Bener. Jadi Henok itu ternyata sama kayak Elia. Ada yang masih ingat ceritanya Elia? Nah, Elia itu diangkat ke surga adik-adik. Nah, mirip sama Henok. Jadi Henok ini tidak ada lagi dan akhirnya diangkat sama Allah karena dia itu hidupnya bergaul dengan Tuhan. Nah, adik-adik, yang menariknya pada zaman itu bukan berarti Bapak Henok ini hidup di tengah-tengah orang yang saleh semuanya. Enggak adik-adik. Buktinya kalau adik-adik lihat, tadi kakak sebutin turunan yang kesekian, namanya ada siapa? Bapak Nuh. Nah, di zaman Nuh itu terjadi air bah, artinya ternyata banyak orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Nah, adik-adik, Henok hidup dan bergaul juga dengan orang-orang yang tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi dia tetap punya komitmen, dia tetap melawan arus, dia nggak ikut-ikutan temennya. Jadi kalau lihat temennya, kok mencuri, kok bohong, dia nggak ikut-ikutan adik-adik karena dia tahu bahwa itu akan menyakiti hati Tuhan adik-adik. Nah, kenapa kok Henok bisa seperti itu ya? Kok dia bisa jadi saleh, bisa patuh sama orang tua, bisa hidupnya menyenangkan Tuhan? Karena dia itu selalu mendengarkan apa kata Tuhan. Nah, adik-adik gimana coba kalau kita mau komunikasi sekarang dengan Tuhan? Wah, kakak kan gak kelihatan Tuhannya. Gimana ngobrolnya? Terus cara dengerin Tuhan gimana? Ya, mungkin banyak yang nanya gitu ya. Kok ngomong-ngomong gak ada Tuhan? Nah, adik-adik, kalau sekarang kita bisa ngobrol sama Tuhan lewat Ya, pinter. Kita bisa ngobrol sama Tuhan lewat berdoa. Dan kita bisa tahu Tuhan itu ngomong sama kita lewat apa coba? Lewat firman Tuhan adik-adik. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, kita bisa tahu isi hatinya Tuhan. Tuhan tuh ngomong, Boni kamu gak boleh berbohong. Atau kamu gak boleh mencuri. Nah, kayak gitu tuh adik-adik. Gimana kita bisa tahu? Karena kita baca firman. Nah, adik-adik mau gak hidup sesuai dengan apa kata Tuhan? Ayo, siapa yang mau? Angkat tangan. Semuanya pasti mau ya. Nah, gimana caranya?
baca firman Tuhan, dengerin firman Tuhan. Buat adik-adik yang belum bisa baca, bisa dengerin sekolah minggu guru-guru yang ngomong tentang firman gitu. Atau mungkin adik-adik bisa dengerin papa mama lagi ngomongin soal firman Tuhan. Nah, adik-adik bisa tahu tuh apa kata Tuhan. Nah, semakin kita berdoa, semakin kita baca firman, Roh Kudus akan mengingatkan kita nih adik-adik. Wah, gak boleh gitu. Nah, misalnya, oh kamu kalau mukul adik kamu dengan begitu, dia nanti tersakiti, gak boleh. Nah, kita akan peka tuh adik-adik. Dengerin apa kata Tuhan. Sama kayak Bapak Henok ini adik-adik. Dia peka sekali denger apa kata Tuhan karena dibilang dia berjalan bersama Tuhan adik-adik. Itu dia kuncinya. Kunci yang berikutnya adik-adik, Bapak Henok ini beriman sama Tuhan adik-adik. Mau lihat ayatnya? Coba kita buka di dalam Ibrani. Adik-adik kita lihat ya di surat Ibrani pasal 11. Adik-adik bisa buka Alkitabnya, ini kakak pakai Alkitab elektronik ya. Ibrani pasal 11 ayat 5-6. Ibrani pasal 11 ayat 5-6. Di situ dibilang apa di situ? Nah, ini dia. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, itu kuncinya. Jadi apa adik-adik? Komunikasi, ngobrol sama Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara baca firman, dan juga beriman. Ini yang paling utama nih adik-adik. Jadi iman itu sesuatu yang tidak terlihat adik-adik. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Yesus Sang Juru Selamat kita. Nah, itulah iman kita. Oke adik-adik, ingat kuncinya beriman, dengerin firman Tuhan, baca firman, berdoa. Itu adalah kunci kita bisa hidup, bergaul, berjalan bersama Tuhan seperti Bapak Henok. Oke adik-adik, itu dulu ya. Terima kasih. Kita akan tutup dalam doa adik-adik. Yuk kita doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk bisa hidup bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan tolong, walaupun kami masih anak-anak, adik-adik masih anak-anak, tapi kami percaya Roh Kudus ya akan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Salam adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Ferdi. Dan kali ini Kak Ferdi mau mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yang minggu lalu. Tentunya adik-adik sudah menghafalnya kan? Baik, kalau sudah menghafalnya, mari kita menghafal bersama-sama. Dari Amsal 11 ayat yang ke-11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Kita ulang lagi satu kali adik-adik. Amsal 11 ayat yang ke-11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ya, selamat adik-adik bagi yang sudah menghafalnya, tapi bagi yang belum menghafalnya, terus semangat untuk menghafal ayat firman Tuhan. Dan kali ini, Kak Ferdi mau memberikan ayat hafalan yang baru lagi untuk adik-adik menghafalnya di rumah masing-masing. Dari Kejadian 5 ayat yang ke-24. Dari Kejadian 5 ayat yang ke-24.
Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Selamat menghafal adik-adik. Salam. Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan berpisah, tapi adik-adik jangan sedih karena minggu depan kita pasti jumpa kembali. Ya kan Kak Alfa? Benar sekali Kak Tina. Ya, adik-adik sebelum kita menutup ibadah kita akan nyanyi satu pujian, Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi kita nyanyi ini lagu Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Silakan duduk, kita mau berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan adik-adik kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan tetap menyertai, menjaga, melindungi mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Biarlah mereka juga terus menjadi terang, menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.